Pinjam meminjam. Antum selama di sini ada pinjam meminjam? Baca. Ariyah, pinjam meminjam. Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya. Pinjamlah ember kau itu sebentar, 1 hari. Yang dipinjam itu apanya? Manfaatnya yang diambil, tidak merusak zatnya. Ember itu tidak bolong, ember itu tak pecah, ember itu tak hilang. Hilang embernya? Tidak. Manfaat, dipakainya untuk nyuci, untuk nyiram bunga, agar zat barang itu dapat dikembalikan, dibalikkan lagi. Pinjamlah pena kau tu sebentar. Ada yang mau kutulis nih tanda tangan Ustaz. Bisa? Bisa. Tak bisa, karena zatnya hilang. Kalau antum pinjam pena, zatnya hilang. Zat apa yang hilang? Tintanya. Maka yang tepat bukan minjam, tapi minta. Mintalah aku pena kau. Aku cuma 1. Tintanya aja aku minta. Dicabutnya tinta, ambillah tinta. Aku pinjam tinta, aku pinjam penanya, ku minta tintanya. Serumit itukah agama Islam? Jelimet, ribet, sulit, susah, payah, bertele-tele. Itu makanya berlaku ada namanya urf. Apa arti urf? Kebiasaan, tradisi. Tradisi kalau orang sudah minjam itu pasti artinya dipakai. Jadi tak perlu kalian merubah itu karena udah jadi urf. Itulah makna urf. Paham urf? Paham. Pinjamlah pena itu. Kau tak boleh bilang pinjam pena. Karena pena itu kan kau pakai tintanya. Gimana kau membalikkannya? Jadi, aku pinjam penanya, ku pakai tintanya. Izinkah engkau? Payah kali. Urf. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya boleh dipinjam atau dipinjamkan. Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong terhadap dosa dan permusuhan. Wa yamna'unal ma'un. Mereka tak mau menolong dengan barang berguna. Dalam surat tersebut diterangkan beberapa perkara yang tidak baik, di antaranya hubungan bertetangga, hendak pinjam meminjam. Al-'ariyatu mu'addatun. Barang yang dipinjam mesti dibalikkan. Waz-za'imu gharim. Orang yang menjamin sesuatu mesti dibayar. Hukumnya. Terus. Hukum meminjamkan. Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang masuklah lembu ke dalam sumur. Sumur besar. Lari lembu sapi kurban. Terperosok kakinya ke dalam. Tak bisa lagi mau diangkat. Gimana mengangkat lembu besar? Sapi limosin 1 ton. Ini kalau tak disembelih mati nih. Udah sikit lagi tenggelam. Maka meminjam pisau situ hukumnya wajib. Pinjam pisau tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma minka wa laka wa taqabbal min fulan bin fulan. Minjam. Rusak pisaunya? Tidak. Hilang pisaunya? Tidak. Apa manfaat dari situ? Tajamnya itu. Juga kadang haram. Kalau yang dipinjam itu untuk digunakan sesuatu yang haram. Jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Pinjam saya duit kamu. Jangan antum kasih, tanya dulu, untuk apa? Aku mau main judi. Boleh tak? Yang main judi siapa? Yang main judi antum atau dia? Dia. Jadi kenapa pula tak boleh? Kan dia yang mau main judi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam orang tidak memikul dosa orang lain.
Dosa dia lana amaluna walakum amalukum. Amal kau untuk kau, amalku untukku. Boleh tak dipinjami dia? Apa pula tak boleh? Yang main judi siapa? Dia. Yang berdosa siapa? Dia. Jadi kenapa tak boleh? Karena dia berdosa gara-gara Kita. paham? Jadi dibawa balik, dibelit-belit, antum mesti berpegang. Mesti punya prinsip. Jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Jalan menuju sesuatu main judi. Hukum sesuatu tujuannya main judi. Maka semua yang ke main judi itu hukumnya sama. Mengamankan orang main judi, mengasih modal orang main judi, menyiapkan alat-alat main judi. Rukun meminjam. Rukun meminjam. 1. Ada yang meminjamkan, syaratnya yaitu A. Ahli berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan. Anak kecil tak bisa meminjamkan. Dari mana mobil ini? Tadi saya pinjam Pak. Mobil mahal ini 1 miliar. Iya, dari mana kau pinjam? Anak bapak anu minjamkan, punya bapaknya. Diambilnya tadi kunci di kamar bapaknya, dikasihnya. Sah? Tidak. Mobil itu punya siapa? Bapaknya. Bapaknya. Anaknya masih kelas 1 SD. Masuk dia ke kamar bapaknya, diambil kunci, nih pakai. Itu bukan minjam namanya. B. Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena Minjam itu yang diambil manfaatnya, bukan zatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu orang yang meminjam tak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat kepada yang lain tidak ada halangan. Misalnya dia meminjam rumah selama 1 bulan, tetapi ditempatinya hanya 15 hari, maka sisanya yang 15 hari boleh diberikannya kepada orang lain. Ustadz, pinjam saya kamar ini 1 bulan, 1 Agustus sampai 1 September. Ternyata dipakainya sampai 17 Agustus. Habis upacara 17 Agustus, tiba-tiba tetangga dia pula di situ. Tetapi ditempatinya 15 hari, maka sisanya boleh diberikannya kepada orang lain. 2. ada yang meminjam, hendaknya seorang yang ahli berhak menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli, tidak berhak menerima kebaikan. Datang anak TK ke sini. Datang anak TK, si Raka yang di rumah itu datang. Ustadz, minjam kunci mobil, mau main-main sebentar ke mall. Bisa? Bisa. Terus? 3. Ada barang yang dipinjam, syaratnya barang yang benar-benar ada manfaatnya. Ada barangnya. Yang dipinjam tuh ada barang. Saya mau minjam Pak Ustadz. Minjam apa? Minjam tuyul. Untuk nyuri duit di bank. B. Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap tidak rusak. Oleh karena itu, makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak disah dipinjamkan. Pak Haji, pinjam buah mangga ini ya. Tepat tak kalimatnya itu? Tidak. Biasanya yang dipakai? Tidak. Minta. Karena kalau pinjam berarti mesti dibalikkan. Pak Haji minta mangga ini ya, ambillah banyak-banyak. Dia yang minta, dia juga yang jawab. 4. Ada lafaz. Menurut sebagian orang sah dengan tidak berlafaz. Ada yang mengatakan mesti pakai lafaz. Aku pinjamkan sepeda ini kepada engkau sampai sore sebelum matahari terbenam, aku terima. Tapi mengatakan ada yang tak perlu pakai lafaz, asal sudah ada ridho, rela menurut urf. Apa itu urf? Tradisi. Datang orang kemari. Kebetulan ada sepeda di sini. Datang orang sini terus dibilangnya, "Oi, bentar ya. Ayolah." Tak ada lafaznya.
Sah menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Karena menurut tradisi kalau sudah dia mau pakai sepeda itu pasti pinjam, bukan jual. Kemana sepeda tadi? Udah ku jual. Kenapa kau jual? Karena aku bilang tadi, ya kau bilang dari jauh, ya. Ini maksudnya iya gini itu untuk pinjam, bukan untuk jual. Karena menurut tradisi kalau udah gini berarti pinjam. Ya, ayah mantap, mainkan. Maksudnya pinjam, bukan jual. Urf. Hilang barang yang dipinjam. Terus. mengambil Ngambil manfaat dulu. Ngambil manfaat. mengambil manfaat barang yang dipinjam. Yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekadar menurut izin dari yang punya atau kurang dari yang diizinkan. Umpama dia meminjam tanah untuk menanam padi. Pinjam sawah bapak ini sepetak mau tanam padi. Diperbolehkan menanam padi dan yang sama umurnya dengan padi atau yang kurang, seperti kacang. Tak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama. Pak, aku pinjam untuk tanam padi. Padi paling cepat 6 bulan. Paling lama setahun. Tiba-tiba pas sudah tengok, mana yang kau tanam tuh ini Pak Haji, tengok. Pokok durian ditanamnya. Pokok sawit ditanamnya. Sawit 3 tahun buah pasir, 25 tahun baru replanting. Kecuali kalau tidak ditentukan masanya, maka dia boleh bertanam menurut kehendaknya. Kalau pakai masa, maka ditanamlah tanaman yang sesuai dengan masa. Berapa lama? Hilang barang yang dipinjam. Terus. Hilang barang yang dipinjam. Kalau barang yang dipinjam itu hilang atau rusak karena pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak perlu mengganti karena pinjam meminjam tidak berarti percaya mempercayai. Tetapi kalau karena sebab lain dia wajib menggantinya. Pinjam saya sepeda ini Pak Ustadz, saya mau pergi ke depan sebentar. Ya. Sampai di tengah jalan, masuk ke lubang, rusak lingkaran sepeda itu, bengkok dia, baling. Barang yang dipinjam itu hilang atau rusak karena pemakaian. Karena pemakaian, bukan karena yang lain. Maka tak perlu dia mengganti. Apalagi memang karena sepeda itu sudah lama dipakai karena pemakaian. Tapi kalau karena sebab lain, kau naik sepeda ini tadi kenapa bisa sampai bengkok lingkarnya ini? Iya Pak, kawan saya di tengah jalan ikut pula numpang. Mana kawan kau tuh? Ini, beratnya 180. Maka itu karena sebab lain. Normal aja. Dia beratnya 50 kilo, sendirian naik sepeda itu dari sini ke sana. Pas masuk lubang, tak perlu dia ganti. Karena normal. Memang udah takdir. Saya pun tak boleh zolim. Kau mesti ganti sepeda baru. Wah, zolim kita, aniaya. Itu bukan menolong namanya, menelan. Bukan menolong. Dari Safwan bin Umayyah, sesungguhnya Nabi telah meminjam beberapa baju perang dari Safwan pada perang Hunain. Safwan bertanya, paksaankah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, bukan, tetapi pinjaman yang dijamin. Kemudian baju itu hilang sebagian. Maka Rasulullah mengumpulkan kepada Safwan bahwa akan diganti. Safwan berkata, saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam. Menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit akibat pemakaian yang diizinkan tak perlu diganti. Karena terjadinya disebabkan pemakaian yang diizinkan. Kaedahnya, ridho pada sesuatu berarti ridho pula pada akibatnya. Kalau ridho, rela sepeda itu dipinjam, berarti rela pula lah jari-jarinya patah. Kalau rela sepeda motor itu dipinjam, berarti rela pula lah rusak spakbornya. Mengembalikan barang yang dipinjam. Mengembalikan yang dipinjam. Kalau mengembalikan barang yang dipinjam tapi memerlukan ongkos, maka ongkos itu hendaknya dipikul oleh yang meminjam. Ustadz, pinjam saya sepeda motor nih, mau saya bawa ke Kisaran. Saya mau pulang kampung. Antum bawa lah ke Kisaran. Pas mau membalikkannya kemari, antum tak balik lagi. Maka dari Kisaran kemari bensinnya
Kalau dinaikkan ke bis, ongkosnya siapa yang menanggung? Yang meminjam. Yalah, saya juga lagi nanggungnya. Antum lah yang nanggung. Nabi bersabda, "Alal yadi ma akhazat hatta yu'addiyah." Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikan barang itu. Terus, Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam dan meminjamkan tidak berhalangan bila ingin mengembalikan atau meminta kembali pinjaman, sebab ariyah adalah akad yang tidak tetap. Kecuali apabila meminjam untuk perkuburan, maka pinjaman itu tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat. Berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, ia tidak boleh meminta kembali. Atau meminjamkan tanah untuk menanam padi, tidak meminjam tanah untuk menanam. Tak ada di kampung ni tanah pekuburan. Tak ada tanah wakaf kuburan. Ustaz, pinjam tanah Ustaz. Berapa hektar? 2 kali 1 meter aja. Hah? 2 kali 1 meter. Kau mau nanam apa? Mau nanam bapakku mati. Bisa? Bisa apa tak bisa? Tidak. Kenapa kalian diam? Kecuali apabila meminjam untuk pekuburan, maka pinjaman itu tidak boleh dikembalikan sebelum hilang-hilang bekas mayat. Maka boleh dia meminjam tanah 1 kali 2 meter, ya, pinjamlah. Dimasukkannya bapaknya ke dalam tanah itu, nanti dibalikkannya setelah jenazahnya hancur. Berapa lama jenazah hancur? Menurut urf. Beda antara tanah gambut sama tanah gurun pasir. Sampai tulang belulang, daging hancur, digali udah tak ada lagi, barulah dibalikkan. Sebelum mayat hancur jadi tanah, dia tak boleh minta kembali. Terus, Tidak boleh diminta kembali sebelum mengetam. Ringkasannya, keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan salah atau seorang. meminjam tanah untuk menanam padi, tak boleh diminta kembali sebelum mengetam. Mengetam panen. Mengetam panen. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan salah seorang di antara keduanya. Akad ariyah putus karena salah seorang dari yang meminjam atau yang meminjamkan mati. Begitu juga karena gila. Maka apabila yang meminjam mati, ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman dan tak halal bagi mereka memakainya. Pak Ustadz, pinjam saya tanah ini setahun. Mau menanam apa kamu? Saya mau nanam padi, Pak Ustadz. Pakailah. 1 Agustus dipinjam, 17 Agustus mati dia. Apakah boleh ahli warisnya meneruskan dari Agustus sampai tahun depan? Tidak. Tak boleh, mesti balikkan. Kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewa. Kalau yang meminjamkan dengan yang minjam berselisih di situ berkonflik. Yang pertama mengatakan belum kembali, yang kedua mengatakan udah kembali. Mana sepedaku tadi? Udah ku kembalikan Pak Ustadz. Tak ada. Kapan kau mengembalikannya? Berkelahi. Maka yang meminjamkan hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali. Antum pinjam sepeda saya, antum pakai pergi ke depan, sampai azan maghrib tak ada. Lalu saya tanya, mana sepeda? Sudah saya kembalikan Pak Ustaz. Tak ada sepedanya. Maka kita berdua dibawa ke pengadilan. Cakap siapa yang dipegang? Baca. Maka yang meminjamkan hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya. Maka hakim bertanya kepada saya, hai Ustadz Abdul Somad, ya, apakah sepeda itu sudah kembali ke halaman rumahmu? Belum Pak Hakim. Bersediakah engkau bersumpah? Bersedia Pak Hakim. Wallahi, tallahi, billahi, bahwa sepeda itu belum kembali. Maka siapa yang mengganti sepeda itu? Orang yang meminjam. Karena yang asal belum kembali. Begitu cara penyelesaiannya. Ustazah, saya berkelahi sama tetangga saya. Apa masalah kalian? Kemarin dia minjam rantang, rantangnya belum balik.
Tahu rantang? Tempat gulai. Oh, ada dulu tuh penyelesaiannya. Ada dikasih contoh Ustaz Somad. Tapi waktu itu sepeda. Aku rantang nih lupa pula. Siapa yang minjam? Aku yang minjam. Yang punya rantang siapa? Kamu. Bersumpah. Siapa yang kamu suruh bersumpah? Yang punya rantang. Aku bersumpah wallahi tallahi billahi bahwa rantang itu belum balik. Kalau dia bohong, maka dia lah yang berdosa. Di dunia dia lepas, tapi ada nanti pengadilan yang tak lepas. Di mana? Akhirat. Jangan bersedih kalau antum teraniaya di dunia. Rupanya rantang itu udah balik, cuman dia lupa. Maka di akhirat nanti dia akan memikul rantang sebesar bukit Uhud. Bayangkanlah sebesar apa itu ayamnya, kalau rantangnya sebesar bukit Uhud. Jangan bayangkan sekarang, lama lagi makan siang. Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, dia tak boleh memakai barang yang dipinjam. Selesai pinjam meminjam. Sekarang pembahasan baru. Apa namanya? Hibah, sedekah, dan